Bayangkan, seorang ulama besar yang berani menantang seluruh wali songo. Di hadapan para wali ia berkata, manusia dan Tuhan adalah satu. Kalimat itu mengguncang seluruh tanah Jawa. Sebagian menyebutnya gila, sebagian menyebutnya telah mencapai derajat makrifat tertinggi. Namanya Syekh Siti Jenar, sang sufi yang dihukum mati karena dianggap menyingkap rahasia yang belum waktunya dibuka. Namun, apakah benar ia sesat? Ataukah justru ia dibungkam karena terlalu dekat dengan kebenaran? Di balik kisah kematiannya, tersembunyi misteri yang tak pernah terjawab hingga hari ini. Sebuah ajaran yang membuat banyak orang tercerahkan, tapi juga membuat para penguasa takut. Inilah cerita tentang pertemuan syariat dan hakikat antara iman dan keberanian. Kisah seorang manusia yang rela mati demi kebenaran yang diyakininya. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Abad ke-15 menjadi masa paling bersejarah bagi tanah Jawa. Dari pesisir utara hingga ke pedalaman kerajaan, gema azan mulai terdengar menggantikan bunyi gamelan upacara kuno. Islam perlahan menembus jantung budaya, dibawa oleh 9 tokoh suci yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka bukan hanya pendakwah, tetapi juga pemimpin spiritual yang mengajarkan kebenaran dengan cara yang lembut dan penuh kearifan. Dalam semangat dakwah yang membara itu, masyarakat Jawa mulai mengenal syariat, salat, zakat, puasa, dan hukum-hukum baru yang mengatur kehidupan mereka. Namun di balik geliat itu muncul sosok yang berbeda. Seorang lelaki yang tak banyak bicara, namun kehadirannya selalu menggetarkan. Ia berjalan sendirian, berpakaian sederhana, berwajah teduh, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Namanya Syekh Siti Jenar. Tidak banyak yang tahu dari mana asalnya. Ada yang mengatakan ia berasal dari Lemah Habang. Ada pula yang menyebutnya bekas murid para wali. Namun satu hal yang pasti, kehadirannya membawa perubahan besar yang tidak disangka siapapun. Awalnya orang hanya mendengar kabar tentang pengajarannya yang aneh. Ia tidak banyak bicara tentang hukum, tidak pula menekankan ritual. Dalam setiap pengajian kecilnya, Siti Jenar lebih sering berbicara tentang ruh, tentang hidup yang sejati, dan tentang bagaimana manusia dapat menemukan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, kata-katanya terasa menenangkan, seperti embun di tengah padang gersang. Tapi bagi sebagian lain, ucapannya terdengar seperti bara yang membakar dasar keyakinan mereka. Desa-desa mulai berbisik. Ada rasa penasaran bercampur takut. Para pedagang yang lewat menceritakan bagaimana ajarannya membuat banyak orang menangis dalam diam, seolah mereka baru pertama kali merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Sementara di sisi lain, para ulama tradisional mulai gelisah. Ilmunya terlalu tinggi, bisik mereka, dan jika disalahpahami, bisa menyesatkan. Siti Jenar sendiri tidak mencari pengikut. Ia lebih sering menyendiri, duduk di bawah pohon beringin, atau berjalan di tepi sawah sambil menatap langit. Murid-muridnya datang bukan karena undangan, tetapi karena tertarik oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah pancaran keheningan yang memanggil jiwa mereka. Setiap kali ia berbicara, suaranya tenang namun menusuk kalbu. Manusia, katanya, tidak jauh dari Tuhan. Ia hidup dalam napasmu, dalam setiap denyut nadi, dalam setiap embusan udara yang kau hirup. Kabar tentang ucapan itu akhirnya sampai ke telinga para wali besar. Beberapa menganggapnya keliru, beberapa lain memilih diam. Namun satu hal pasti, angin perubahan telah berhembus. Di balik keberhasilan dakwah Islam di tanah Jawa, kini muncul satu bayang-bayang yang membuat semua orang bertanya, siapakah sebenarnya Syekh Siti Jenar? Apakah ia seorang wali tersembunyi atau seorang pemberontak spiritual yang siap mengguncang fondasi keyakinan umat? Malam itu di bawah langit penuh bintang, api kecil menyala di halaman rumah seorang santri yang baru saja pulang dari pengajian Siti Jenar. Ia menatap bara itu lama, lalu berbisik pelan,
Jika yang diajarkan Siti Jenar benar, maka seluruh hidup ini hanyalah ilusi. Dan dari bara kecil itulah, kisah besar ini akan segera menyala. Hari mulai beranjak senja di Lemah Abang. Langit berwarna merah keemasan, dan suara burung yang kembali ke sarang menjadi saksi pertemuan para pencari ilmu di sebuah gubuk sederhana. Di tengah mereka, duduk seorang lelaki bersorban putih, wajahnya teduh namun penuh wibawa, Syekh Siti Jenar. Tak ada kursi, tak ada mimbar tinggi. Hanya tikar pandan yang mulai usang, dan suasana hening yang membuat setiap bisikan terasa suci. Ia memandang murid-muridnya satu persatu. Tatapan matanya dalam, seolah menembus lapisan jiwa. Lalu ia berkata pelan namun tegas, "Jangan cari Tuhan di langit karena ia tak pernah jauh darimu. Ia ada dalam dirimu, dalam napasmu, dalam hidupmu yang fana ini." Kata-kata itu membuat suasana seketika membeku. Sebagian murid menunduk, sebagian lagi meneteskan air mata. Mereka tidak sedang mendengarkan ajaran baru, tetapi seolah mendengar gema dari hati mereka sendiri yang selama ini terdiam. Ajaran itu berbeda dari apa yang biasa mereka dengar di masjid atau pesantren. Para wali mengajarkan tentang salat 5 waktu, zakat, dan hukum syariat. Tapi Siti Jenar berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, hakikat. Ia menyebut syariat sebagai kulit, sementara hakikat adalah inti dari segala ibadah. "Apa gunanya tubuh bersujud?" katanya lembut, "jika hati masih berdiri angkuh di hadapannya." Kalimat itu cepat menyebar dari satu telinga ke telinga lain. Di pasar, di sawah, di balai desa, orang-orang mulai membicarakan ajaran aneh yang membuat banyak hati gelisah. Dia berkata manusia bisa menyatu dengan Tuhan, bisik seorang pedagang kepada kawannya. "Bukankah itu berbahaya?" tanya yang lain. Namun di balik keraguan itu rasa penasaran tumbuh semakin kuat. Setiap malam semakin banyak orang yang datang diam-diam ke Lemah Abang, hanya untuk mendengar langsung kata-kata sang syekh yang dikatakan mampu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Di sisi lain, para ulama mulai gelisah. Kabar tentang pengajaran Siti Jenar sampai ke telinga para wali di Demak. Mereka mendengar bahwa murid-muridnya mulai berbicara tentang manunggaling kawula Gusti, kebersatuan antara manusia dan Tuhan. Sebagian wali menilai ucapan itu terlalu jauh. "Jika manusia merasa satu dengan Tuhan," kata salah seorang dari mereka, "apa yang tersisa dari syariat? Bagaimana jika umat salah memahami, lalu meninggalkan ibadah yang menjadi tiang agama?" Sementara itu, Siti Jenar tetap tenang. Ia tidak berdebat, tidak membela diri. Dalam kesunyiannya, ia hanya berkata, kebenaran tidak perlu pembelaan. Ia akan menemukan jalannya sendiri. Kata-kata itu menunjukkan bahwa ia tidak sedang mencari pengikut, melainkan sedang menuntun siapapun yang berani melihat dunia dengan mata batin. Semalam semakin larut. Angin laut membawa aroma garam dan kabut tipis menyelimuti desa. Dari kejauhan, terlihat lampu-lampu minyak berkelap di rumah para santri. Suara lembut Siti Jenar masih menggema di dalam benak mereka. "Carilah Tuhan, bukan karena takut neraka atau ingin surga," katanya, "tetapi karena kau mencintainya tanpa syarat." Dan disitulah tanpa mereka sadari, suara yang berbeda itu mulai mengguncang sendi-sendi keimanan masyarakat Jawa. Suara yang lahir dari hati seorang manusia yang berani berbicara jujur di hadapan langit, bahkan jika dunia menolaknya. Semakin hari nama Syekh Siti Jenar makin sering disebut. Dari pasar kecil hingga serambi masjid, dari kalangan petani hingga bangsawan, semua mulai memperbincangkan ajaran yang dianggap tidak biasa itu. Kata manunggaling kawula Gusti kini menjadi bisikan yang bergema di setiap sudut desa. Juri yang mengucapkannya dengan takjub, seolah menemukan makna baru dalam hidup. Namun ada pula yang menyebutnya dengan nada takut, seakan nama itu sendiri membawa badai. Di Lemah Abang, malam-malam Siti Jenar dipenuhi dengan zikir dan perenungan. Murid-muridnya datang silih berganti,
membawa pertanyaan yang tak pernah dijawab para guru sebelumnya. "Apakah Tuhan jauh di langit?" tanya seorang murid muda. Siti Jenar tersenyum dan berkata lembut, "Tidak, ia begitu dekat, bahkan lebih dekat dari nadi di lehermu." Jawaban sederhana itu membuat banyak orang menangis tanpa tahu sebabnya, bukan karena takut, tapi karena merasa disentuh oleh sesuatu yang suci dan tak terlihat. Namun tak semua hati bisa menerima kedalaman ajarannya. Bagi sebagian ulama, ucapan itu berbahaya. Mereka khawatir umat awam yang baru belajar Islam akan salah memahami makna penyatuan itu. "Jika manusia merasa sudah satu dengan Tuhan," ujar seorang ulama di pesantren pesisir, "maka mereka bisa menganggap ibadah tak lagi penting." Kekhawatiran itu menyebar, menimbulkan gelombang waspada di kalangan para wali. Kabar pun sampai ke telinga Sunan Giri dan Sunan Kudus, dua tokoh besar Wali Songo yang disegani. Mereka mendengar bahwa pengaruh Siti Jenar makin luas dan bahwa banyak orang mulai meninggalkan syariat formal karena merasa telah menemukan hakikat. Pertemuan-pertemuan rahasia pun mulai digelar di antara para wali. Suasana tegang menyelimuti setiap percakapan. "Ilmu Siti Jenar mungkin benar bagi dirinya," kata salah satu dari mereka, "tapi berbahaya bagi mereka yang belum siap." Sementara itu, di desa, suasana justru sebaliknya. Setiap kali Siti Jenar berbicara, suasana terasa tenang dan hangat. Tidak ada ancaman, tidak ada amarah. Ia hanya mengajak manusia mengenal dirinya sendiri. "Jangan takut mati," katanya, "karena mati hanyalah tidur bagi jiwa yang telah terjaga." Murid-muridnya merasa damai mendengar kata-kata itu, seolah menemukan kebenaran yang telah lama hilang. Namun ketenangan itu adalah ketenangan sebelum badai. Suatu malam, seorang santri dari pesantren Demak diam-diam menghadiri pengajian Siti Jenar. Ia kembali ke gurunya dengan wajah pucat dan hati gelisah. "Guru," katanya, "ia tidak berbicara seperti manusia biasa. Kata-katanya membuatku lupa waktu. Aku tak tahu apakah aku sedang belajar atau sedang tersihir." Kisah itu menyebar cepat, membuat nama Siti Jenar semakin besar dan semakin berbahaya. Dari sudut-sudut surau hingga istana raja, semua membicarakan hal yang sama. Siapakah sebenarnya orang ini? Seorang wali yang menyingkap rahasia langit, atau seorang pengguncang tatanan yang akan membawa bencana? Di malam sunyi, di bawah cahaya rembulan, Siti Jenar duduk bersila sendirian. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Ia menatap langit dan berbisik, "Jika kebenaran ini menakutkan mereka, maka biarlah aku yang menanggungnya." Dan dari ketenangan itu, lahirlah gelombang yang akan mengguncang seluruh tanah Jawa. Malam itu, Lemah Abang diselimuti kabut tebal. Udara terasa berat seakan langit sendiri ikut menyembunyikan sesuatu. Di balik pohon beringin tua, samar-samar terlihat cahaya pelita dari sebuah gubuk kecil. Di sanalah Syekh Siti Jenar mengajar para muridnya. Tidak banyak yang tahu pertemuan itu ada. Tidak ada lonceng masjid, tidak ada suara seruan dakwah. Hanya mereka yang benar-benar haus akan ilmu batin yang bisa menemukan jalan ke sana. Para murid duduk melingkar di hadapan sang guru. Wajah-wajah mereka tampak tegang namun penuh rasa ingin tahu. Di antara mereka ada pedagang, petani, bahkan prajurit kerajaan yang datang diam-diam. Siti Jenar memandang mereka dengan tenang. "Ilmu yang akan kalian dengar," katanya perlahan, "bukan untuk kebanggaan, tapi untuk menyingkap hijab antara manusia dan Tuhannya." Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa menembus dada. Ia lalu menulis sesuatu di tanah dengan ranting kecil, hanya sebuah lingkaran. "Inilah kehidupan," ujarnya, "tak berawal, tak berakhir. Di dalamnya manusia berjalan mencari pintu keluar. Padahal yang dicari sesungguhnya sudah ada di dalam dirinya." Murid-murid terdiam. Tak ada yang berani bicara, namun mata mereka berkaca-kaca. Bagi mereka ucapan itu terasa seperti kunci yang membuka sesuatu di dalam hati. Sesuatu yang selama ini terkunci rapat oleh ketakutan dan kebiasaan.
Namun pertemuan rahasia itu lambat laun menjadi buah bibir di luar sana. Ada yang melihat sekelompok orang berjalan ke hutan pada malam hari, membawa lampu minyak. Ada pula yang mendengar lantunan zikir yang tidak biasa, yang ritmenya membuat bulu kuduk berdiri. Kabar ini sampai ke telinga para ulama di Demak dan Giri. Mereka mulai curiga, apa sebenarnya yang diajarkan lelaki itu di balik kabut malam. Sementara itu, di sisi lain, Siti Jenar semakin menarik banyak jiwa. Orang-orang yang putus asa datang mencarinya. Mereka bukan lagi murid biasa, tapi orang-orang yang mencari makna hidup setelah kehilangan arah. Kepada mereka, Siti Jenar tidak memberi janji surga, tidak menakut-nakuti dengan neraka. Ia hanya berkata, Tuhan tidak jauh, kau hanya terlalu sibuk mencarinya di luar. Kalimat sederhana itu menenangkan banyak hati, namun juga menyalakan bara yang pelan-pelan mengusik tatanan lama. Di sebuah pesantren besar, beberapa wali berkumpul diam-diam. Salah satu dari mereka berkata dengan nada berat, ilmu ini akan menyesatkan umat. Jika tidak dihentikan, banyak yang akan mengira bahwa syariat sudah tak perlu lagi. Yang lain menunduk, tak menjawab. Di balik diam mereka, ada dilema yang sulit dipecahkan. Bagaimana menghentikan seseorang yang berbicara atas nama kebenaran? Siti Jenar tahu kabar itu. Ia tahu pandangan mata yang mulai mengawasinya. Tapi ia tetap tenang. Kebenaran, katanya suatu malam kepada murid-muridnya, tidak bisa disembunyikan meski seluruh dunia menutup mata. Ucapannya disambut hening panjang. Angin berhembus membawa suara jangkrik yang nyaris tak terdengar, seolah alam pun menahan napas. Di malam yang sunyi itu, cahaya pelita di gubuk Lemah Abang bergetar lembut. Dari luar, tampak bayangan Siti Jenar duduk bersila, tak bergerak, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tak ada yang tahu apa yang ia lihat atau dengan siapa ia berbicara. Tapi malam itu, dunia seakan sedang bersiap menyaksikan sesuatu yang besar akan terjadi. Pagi di Demak terasa berbeda, langit cerah tapi suasananya tegang. Di Pendapa Agung, para wali besar duduk melingkar. Wajah-wajah mereka serius, menandakan ada sesuatu yang berat tengah dibicarakan. Selembar surat berisi kabar dari pesisir Cirebon terbentang di hadapan mereka. Kabar tentang seorang ulama yang mengajarkan hal-hal berbahaya di Lemah Abang. Nama yang tertulis di sana membuat suasana hening seketika. Syekh Siti Jenar. Dia mengajarkan bahwa manusia bisa menyatu dengan Tuhan, kata seorang wali dengan nada murka. Kalimat itu saja sudah cukup mengguncang iman orang awam. Namun Sunan Kalijaga yang duduk bersila di ujung ruangan mengangkat tangannya perlahan. Belum tentu maksudnya begitu, ujarnya lembut. Kadang orang yang bicara tentang hakikat tidak mudah dimengerti oleh mereka yang hanya memandang dari kulit luar. Perdebatan pun dimulai. Beberapa wali menilai ajaran itu menyesatkan dan harus dihentikan segera. Yang lain mencoba menahan diri, menyarankan agar mereka lebih dulu memanggil Siti Jenar untuk berdialog. Tapi suara-suara khawatir semakin nyaring. Mereka tahu pengaruh Siti Jenar sudah meluas. Orang-orang dari berbagai daerah datang diam-diam ke Lemah Abang mencari pencerahan. Bahkan beberapa santri dari pesantren besar dikabarkan mulai meninggalkan pelajaran syariat demi mengikuti guru yang berbicara dengan Tuhan. Sunan Giri yang dikenal tegas dalam menjaga kemurnian Islam akhirnya bersuara. Umat Jawa masih muda dalam iman, katanya. Mereka baru belajar tentang wudhu dan sholat. Jika sekarang mereka diberi ajaran yang terlalu tinggi, mereka akan tersesat sebelum sempat mengenal jalan. Kalimat itu disambut anggukan berat dari para wali lain. Bagi mereka, masalah ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan. Ini soal menjaga keseimbangan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Sementara itu, jauh di Lemah Abang, Siti Jenar duduk di bawah pohon beringin yang sama. Murid-muridnya berkumpul mengelilinginya, membahas kabar bahwa para wali mulai memperhatikannya. Namun Siti Jenar hanya tersenyum. Jika yang kita cari adalah Tuhan, katanya, maka mengapa harus takut kepada manusia?
Suaranya lembut, tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang besar. Keteguhan yang tak bisa digoyahkan ancaman siapapun. Beberapa murid mencoba meyakinkan gurunya agar berhenti mengajar untuk sementara waktu, tapi ia menolak. Ilmu tidak bisa disembunyikan, ujarnya, karena kebenaran adalah cahaya. Kau boleh menutup mata, tapi cahaya akan tetap ada. Ucapan itu menggema di antara murid-muridnya, seperti janji yang mereka simpan di dada. Di Demak, keputusan mulai terbentuk. Para wali sepakat mengirim utusan untuk memanggil Syekh Siti Jenar. Mereka ingin mendengar langsung ajarannya, sebelum kabar ini berubah menjadi fitnah yang tak terkendali. Namun di balik keputusan itu, ada ketakutan yang tak terucap. Ketakutan bahwa mereka mungkin benar-benar berhadapan dengan seseorang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tak bisa dijangkau oleh nalar biasa. Malam itu, hujan turun pelan di halaman Masjid Agung Demak. Petir menyambar jauh di ufuk timur, menggetarkan bumi seolah menandakan datangnya badai besar. Di bawah kilatan cahaya itu, satu hal menjadi jelas. Pertemuan antara syariat dan hakikat tak bisa lagi dihindari. Tanah Jawa pada abad ke-15 bagaikan panggung besar dua arah cahaya. Di satu sisi, Wali Songo menebarkan ajaran Islam dengan penuh kebijaksanaan, mengajarkan syariat agar manusia mengenal tatanan hidup yang lurus. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar muncul dengan suara yang berbeda, menyeru manusia agar mencari Tuhan bukan lewat aturan, melainkan lewat kesadaran. Dua jalan dakwah yang sama-sama menuju kebenaran, namun perlahan mulai berjalan ke arah yang berlawanan. Di Demak, para wali semakin gencar menguatkan dakwah mereka. Masjid-masjid baru dibangun, pesantren berdiri di setiap kota pelabuhan. Para santri diajarkan membaca Al-Quran, memahami hukum dan mempraktikkan ibadah dengan disiplin. Mereka percaya Islam yang baru tumbuh di tanah Jawa harus memiliki akar yang kuat agar tidak mudah goyah. Namun di sela keberhasilan itu, bisikan tentang ajaran Siti Jenar terus menyebar, membawa keresahan yang tak bisa diabaikan. Sementara di Lemah Abang, suasana justru sebaliknya. Tidak ada kemegahan, tidak ada bendera dakwah, hanya suara lembut seorang guru yang mengajarkan ketenangan. Kau tidak perlu mencari Tuhan jauh-jauh, ujar Siti Jenar di hadapan murid-muridnya, karena ia tidak pernah meninggalkanmu. Kau hanya menutup mata dengan kesombongan dunia. Kalimat itu sederhana, namun bagi banyak orang yang datang kepadanya, ucapan itu seperti air di tengah dahaga. Mereka merasa menemukan sesuatu yang tak mereka dapatkan di tempat lain, kedamaian tanpa perantara. Namun kedamaian itu menimbulkan gelombang baru. Orang-orang mulai mempertanyakan makna ibadah formal. Jika Tuhan sudah ada dalam diri, kata seorang murid muda, apa gunanya sholat 5 waktu? Pertanyaan semacam itu menyebar keluar, membuat para ulama gusar. Bagi Wali Songo, inilah tanda bahaya yang nyata. Jika dibiarkan, umat akan kehilangan arah dan menafsirkan agama sesuka hati. Sunan Kudus mengumpulkan para wali dan berkata dengan nada berat, dakwah ini bukan sekadar urusan benar atau salah. Ini tentang menjaga keseimbangan. Jika manusia mengira dirinya Tuhan, maka hilanglah batas antara hamba dan Sang Pencipta. Sunan Kalijaga menunduk dalam diam. Ia paham ada kebenaran di balik ucapan Siti Jenar, namun juga bahaya besar bila ajarannya disalahpahami. Mungkin, katanya pelan, ia melihat apa yang belum bisa kita lihat, tapi umat belum siap untuk itu. Di Lemah Abang, kabar bahwa para wali akan memanggilnya sudah terdengar. Murid-muridnya gelisah, namun Siti Jenar tetap tenang. Ia menatap sawah yang mulai menguning di bawah cahaya senja, lalu berkata, jika cahaya dan bayangan bertemu, jangan salahkan mata yang silau. Biarlah kebenaran berbicara dengan caranya sendiri. Hari-hari berikutnya, dua arus dakwah itu semakin kuat. Di setiap kota, orang bicara tentang dua guru besar yang sama-sama mengajarkan kebenaran. Namun satu menuntun lewat hukum, satu lagi lewat kesadaran. Dunia seakan terbelah menjadi dua. Dan di tengah perpecahan itu,
Satu pertanyaan menggantung di langit Jawa. Apakah dua jalan menuju Tuhan bisa bertemu? Atau salah satunya harus musnah? Langit sore di Lemah Abang tampak memerah, seolah menyimpan isyarat akan datangnya badai. Dari kejauhan 4 penunggang kuda perlahan mendekat. Mereka adalah utusan dari Dewan Wali, dikirim langsung dari Demak atas perintah Sunan Giri. Tugas mereka jelas, menyampaikan permintaan agar Syekh Siti Jenar datang ke majelis para wali untuk menjelaskan ajarannya yang menimbulkan kegelisahan di seluruh Jawa. Di tepi sawah, Siti Jenar sudah menunggu. Ia berdiri tenang, mengenakan jubah putih sederhana, dengan tatapan mata teduh yang sulit diartikan. Begitu para utusan tiba, mereka memberi salam dan memperkenalkan diri. "Kami datang atas nama Wali Songo," kata seorang di antara mereka dengan nada hormat namun tegas. "Guru kami ingin mendengar penjelasan langsung tentang ilmu yang Anda sebarkan." Siti Jenar tersenyum kecil. "Jika mereka ingin mendengar, aku pun ingin berbagi," jawabnya lembut. "Kebenaran tidak dimiliki siapapun. Ia seperti angin, bisa dirasakan oleh siapa saja yang membuka hati." Para utusan saling pandang. Ucapan itu indah, tapi juga berbahaya. Mereka lalu duduk di bawah pohon beringin yang menaungi halaman gubuk Siti Jenar. Percakapan pun dimulai. Salah satu utusan bertanya, "Benarkah engkau mengajarkan bahwa manusia dapat menyatu dengan Tuhan?" Siti Jenar menatap tanah, lalu berkata perlahan, "Bukan manusia yang menyatu dengan Tuhan, tetapi manusia yang sadar bahwa sejak awal, ia tidak pernah terpisah darinya." Kalimat itu membuat suasana hening. Utusan tertua dari Giri kemudian berkata, "Tapi bagaimana dengan syariat? Bagaimana dengan salat, puasa, zakat, dan hukum-hukum Allah yang wajib dijalankan?" Siti Jenar menatapnya dalam, lalu menjawab, "Syariat adalah jalan menuju pintu, tapi bukan pintu itu sendiri. Ibadah tanpa kesadaran hanya gerak tanpa makna. Jika hati masih jauh, sujud 1000 kali pun takkan mendekatkanmu kepadanya." Ucapan itu menusuk hati para utusan. Bukan karena salah, tapi karena terasa terlalu berani. Mereka tahu, jika kata-kata ini tersebar ke telinga umat awam, bisa menimbulkan kekacauan pemahaman. Salah satu dari mereka mencoba menahan nada suaranya. "Tuan Siti Jenar, umat belum siap mendengar hal seperti ini. Mereka masih belajar mengenal Tuhan lewat syariat. Jika ajaranmu terus disebarkan, banyak yang akan meninggalkan ibadah." Siti Jenar tersenyum tipis. "Mereka tidak akan meninggalkan ibadah," katanya. "Mereka hanya akan belajar beribadah dengan sadar." Sore berubah menjadi senja, dan percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Para utusan berpamitan dengan wajah murung. Siti Jenar memandangi mereka pergi, lalu menatap langit yang perlahan gelap. Ia tahu, setelah hari ini, kedamaian Lemah Abang takkan lagi sama. Di perjalanan pulang, salah satu utusan berkata pelan, "Ia tidak sesat, tapi ilmunya terlalu tinggi untuk kita bendung." Yang lain menatap lurus ke depan, suaranya berat. Dan justru karena itulah, para wali takkan tinggal diam. Malam pun turun perlahan. Di Lemah Abang, suara jangkrik menyatu dengan desir angin. Di langit Demak, para wali mulai bersiap untuk menghadapi seorang sufi yang berbicara dengan keberanian, seorang yang tak takut mati. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan utusan Wali Songo, suasana di tanah Jawa berubah drastis. Nama Syekh Siti Jenar tak lagi sekadar bisikan, melainkan topik utama di setiap balai desa. Dari pasar hingga serambi masjid, orang-orang memperdebatkan ajarannya dengan nada yang semakin keras. Di satu sisi, ia disebut wali sejati yang menyingkap rahasia Tuhan. Di sisi lain, ia dianggap pengguncang tatanan, pengajar ilmu berbahaya yang bisa menyesatkan umat. Desa Lemah Abang kini tak lagi sunyi. Setiap malam, ratusan orang datang dari berbagai penjuru untuk mendengar pengajiannya. Mereka duduk bersila di bawah sinar lampu minyak, menatap sosok Siti Jenar
yang berbicara lembut namun tegas. Hidup, katanya suatu malam, adalah bayangan yang sementara. Yang abadi hanyalah kesadaranmu tentang Tuhan. Jika kau menyadarinya, maka dunia takkan lagi menakutkanmu. Kalimat itu disambut air mata. Banyak yang merasa menemukan kedamaian sejati dalam ucapannya. Namun di kota-kota sekitar, para ulama mulai resah. Para santri yang dahulu rajin menghadiri pengajian syariat kini perlahan menghilang. Sebagian ditemukan di Lemah Abang, belajar langsung kepada Siti Jenar. Seorang guru di pesantren Giri bahkan menulis surat penuh kecemasan kepada para wali di Demak. Anak-anak muda lebih memilih zikir Siti Jenar daripada salat berjamaah di masjid. Mereka berkata Tuhan tak butuh ritual, hanya kesadaran. Perpecahan itu makin terasa di masyarakat. Di satu sisi ada kelompok yang menilai ajaran Siti Jenar adalah pencerahan bagi jiwa yang merdeka. Mereka menyebut diri sebagai pencari hakikat, orang-orang yang ingin mengenal Tuhan tanpa perantara. Tapi di sisi lain para penjaga syariat merasa marah dan takut. Jika manusia menganggap dirinya Tuhan, kata seorang khatib di mimbar Jumat, maka hancurlah batas antara hamba dan Sang Pencipta. Suaranya menggema, mengguncang hati banyak orang yang masih ragu. Di tengah semua kegaduhan itu, Siti Jenar tetap tenang. Ia tidak membela diri, tidak menulis risalah, tidak mencari pengikut. Ia hanya terus mengajar mereka yang datang dengan niat tulus. Kau tak perlu meyakinkanku, katanya pada seorang murid yang gelisah. Yakinkan dirimu sendiri. Karena kebenaran tidak tumbuh dari kata-kata, tapi dari pengalaman. Sikapnya itu justru membuat banyak orang semakin kagum, dan banyak pula yang semakin takut. Suatu malam, seorang lelaki tua mendatangi pesantren Demak dengan wajah pucat. Ia berbisik pada penjaga gerbang, "Aku mendengar murid-murid Siti Jenar tidak lagi takut mati." Kabar itu membuat para wali sadar. Ajaran Lemah Abang sudah berubah dari sekadar wacana menjadi kekuatan spiritual yang bisa mengubah tatanan. Langit Jawa tampak muram di hari-hari itu. Angin bertiup dari utara membawa aroma laut dan kabar-kabar gelap. Di satu sisi semangat dakwah syariat semakin ditegakkan oleh para wali. Di sisi lain, ajaran hakikat Siti Jenar terus membesar seperti ombak yang tak bisa dibendung. Dua jalan yang dulu berjalan sejajar kini mulai saling berhadapan. Masyarakat terbelah, persaudaraan renggang, dan di tengah semua itu satu nama menjadi pusat badai yang tak bisa dihindari. Syekh Siti Jenar. Dan dari perpecahan itulah keputusan besar para wali akhirnya mulai terbentuk. Sebuah keputusan yang kelak akan mengguncang seluruh tanah Jawa. Fajar baru menyingsing di Demak Bintoro, namun langit tampak kelabu. Di halaman Masjid Agung Demak, orang-orang berkerumun tanpa berani bersuara. Mereka tahu hari itu bukan hari biasa. Di dalam masjid para wali besar telah berkumpul. Dari Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, hingga Sunan Kalijaga, semuanya duduk bersila di atas tikar pandan, membentuk lingkaran besar. Di tengah mereka terbentang naskah-naskah laporan tentang ajaran seorang sufi yang kini menjadi bahan perdebatan sengit, Syekh Siti Jenar. Sunan Giri membuka pertemuan dengan nada berat. "Saudaraku sekalian," katanya, "umat mulai bingung. Ajaran Syekh Siti Jenar telah menyebar luas. Banyak yang menafsirkan bahwa manusia tidak perlu lagi beribadah karena menganggap dirinya sudah satu dengan Tuhan. Jika dibiarkan, fondasi agama di tanah ini bisa runtuh." Sunan Bonang mengangguk pelan. "Benar," ujarnya, "Islam di Jawa masih muda. Mereka belum siap menerima ilmu setinggi itu. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat." Namun Sunan Kalijaga, yang sejak awal hanya diam, akhirnya berbicara. Suaranya lembut tapi menembus hati. "Aku mengenal Siti Jenar," katanya. "Ia bukan orang yang mencari kekuasaan. Ia hanya mencari kebenaran. Jangan buru-buru menilai sebelum mendengarkan langsung darinya." Ruangan hening seketika. Kata-kata itu membuat beberapa wali berpikir, namun sebagian lain tetap keras. "Kebenaran tak boleh disampaikan kepada yang belum siap," kata Sunan Kudus tegas.
Apa gunanya ilmu hakikat jika akhirnya membuat orang melupakan syariat? Perdebatan itu berlangsung lama. Suara naik turun, diselingi hening panjang yang membuat udara di dalam masjid terasa berat. Mereka semua sadar yang mereka bicarakan bukan sekadar ajaran, tetapi masa depan dakwah Islam di tanah Jawa. Sunan Giri menatap setiap wajah satu persatu. Kita tidak sedang mengadili seorang manusia, katanya. Kita sedang menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Akhirnya keputusan mulai terbentuk. Siti Jenar akan dipanggil secara resmi ke majelis para wali. Ia diminta menjelaskan ajarannya di hadapan mereka, agar tidak ada lagi keraguan. Tapi di balik keputusan itu, ada nada waspada yang tak terucap. Beberapa wali merasa ini bukan sekadar dialog, ini bisa menjadi akhir dari sesuatu yang besar. Ketika sidang berakhir, angin bertiup kencang di halaman masjid. Daun-daun berguguran dan suara petir terdengar dari kejauhan. Seolah alam ikut tahu bahwa keputusan itu akan mengguncang bumi Jawa. Sunan Kalijaga berjalan keluar paling akhir. Ia menatap langit yang mulai gelap lalu berbisik, andai manusia tahu terkadang kebenaran dan kesesatan hanya dipisahkan oleh sehelai cahaya. Sementara itu di Lemah Abang, seorang murid berlari tergesa membawa kabar. Ia berlutut di hadapan gurunya, wajahnya cemas. "Guru, para wali memanggilmu." Siti Jenar menatap jauh ke arah barat, ke arah Demak, dan tersenyum tenang. "Jika saatnya tiba," katanya lirih, "biarlah kebenaran dan ketakutan bertemu di satu tempat yang sama." Malam itu, langit Jawa memerah. Di antara nyala lentera, bisikan tentang sidang para wali menyebar ke seluruh penjuru negeri, menandai awal dari babak besar yang akan menentukan antara iman, kebijaksanaan, atau pengorbanan. Hari itu, suasana Masjid Agung Demak berbeda dari biasanya. Di balik dinding tebal dan pintu kayu berukir, para wali besar telah duduk dalam keheningan yang menegangkan. Tak ada jamaah, tak ada murid, hanya cahaya matahari pagi yang menembus kisi jendela, menerangi ruangan tempat sejarah akan berubah arah. Di tengah ruang itu tempat duduk kosong disiapkan untuk satu tamu yang sangat dinanti. Syekh Siti Jenar. Langkah-langkah perlahan terdengar dari luar. Seorang lelaki berusia lanjut masuk dengan tenang. Pakaiannya sederhana, wajahnya teduh, matanya jernih. Ia menunduk hormat lalu duduk bersila tanpa berkata apapun. Suasana hening begitu lama hingga suara napas pun terdengar. Lalu Sunan Giri membuka percakapan dengan suara dalam. "Wahai Siti Jenar, engkau dipanggil bukan untuk diadili, tapi untuk menjelaskan. Apa benar engkau mengajarkan bahwa manusia dapat menyatu dengan Tuhan?" Siti Jenar menatap lembut. "Aku tidak mengajarkan kesatuan jasad," jawabnya pelan, "tetapi kesadaran bahwa manusia tidak pernah terpisah dari sumbernya. Kita bukan Tuhan, tapi tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Yang menyatu bukan tubuh, tapi rasa." Sunan Kudus menatap tajam. "Namun ucapanmu disalahpahami banyak orang. Mereka meninggalkan syariat. Mereka berkata ibadah tak perlu karena sudah merasa dekat dengan Tuhan. Bukankah itu menyesatkan?" Siti Jenar menunduk sejenak. "Jika seseorang meninggalkan ibadah karena merasa Tuhan sudah dekat, ia belum paham hakikat. Aku tak pernah menyuruh siapapun meninggalkan salat. Aku hanya mengajak mereka memahami makna di balik rukuk dan sujud itu sendiri." Hening kembali menyelimuti ruangan. Beberapa wali tampak mulai ragu, sebagian tetap kaku. Sunan Bonang akhirnya bicara. Suaranya tegas tapi bergetar. "Ilmumu terlalu tinggi, Siti Jenar. Tidak semua orang mampu menapakinya. Engkau mengungkap rahasia yang belum waktunya. Bukankah engkau tahu bahkan Nabi pun menyembunyikan sebagian ilmu agar umat tak tersesat?" Siti Jenar tersenyum tipis. "Aku tahu, tapi aku juga tahu setiap zaman melahirkan jiwanya sendiri. Mungkin di masa ini ada yang sudah siap untuk mendengar kebenaran yang tidak diucapkan." Sunan Kalijaga yang sejak tadi diam, memandangnya dengan mata basah. "Kebenaranmu indah," katanya pelan. "Tapi terkadang keindahan itu menakutkan bagi mereka yang masih berjalan di gelap."
Siti Jenar menjawab tenang, "Gelap dan terang hanyalah bayangan. Tuhan tak butuh cahaya untuk dikenal." Kata-kata itu membuat semua terdiam. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Para wali saling berpandangan antara kagum, bingung, dan takut. Mereka menyadari satu hal, lelaki di hadapan mereka bukan sembarang manusia. Ia berbicara bukan dari hafalan kitab, tetapi dari kedalaman yang sulit dijangkau oleh logika. Ketika pertemuan usai, Sunan Giri berdiri dan berkata perlahan, "Kami berterima kasih atas kehadiranmu. Tapi demi menjaga umat, kami harus mempertimbangkan langkah berikutnya." Siti Jenar menunduk hormat. "Aku mengerti," ucapnya lembut. "Kebenaran kadang harus dibungkam agar tidak menelan dunia." Ia lalu bangkit dan berjalan keluar, meninggalkan ruangan yang sunyi. Para wali terdiam lama, menyadari mereka baru saja berbicara dengan seseorang yang berjalan di antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia Tuhan. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa sunyi, namun berat. Di setiap sudut pesantren dan masjid, orang-orang berbisik tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam majelis wali. Tak ada kabar resmi, hanya desas-desus yang terus menyebar seperti api dalam sekam. Di antara semua bisikan itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah para wali akan memaafkan Syekh Siti Jenar atau menganggapnya sebagai ancaman bagi dakwah Islam di tanah Jawa? Di ruang yang sama, beberapa hari kemudian, para wali kembali berkumpul. Wajah-wajah mereka tampak letih. Mereka bukan sedang berdebat tentang hukum, melainkan tentang nasib seorang saudara yang juga seorang alim. Sunan Giri membuka pembicaraan dengan suara berat. "Kita telah mendengarnya sendiri, ilmunya dalam, tapi ucapannya bisa menyesatkan bagi umat yang belum siap. Jika kita diam, umat bisa kehilangan arah." Sunan Bonang mengangguk. "Benar, aku mendengar dari para santri di pesisir, beberapa sudah mulai meninggalkan syariat. Mereka berkata, cukup berzikir dalam hati, tak perlu lagi sujud. Ini harus dihentikan sebelum menular." Namun Sunan Kalijaga menatap mereka dengan tatapan sendu. "Apakah kalian yakin hukuman adalah jalan terbaik? Mungkin yang ia sampaikan bukan kesesatan, tapi kebenaran yang terlalu terang untuk mata manusia." Sunan Kudus menjawab cepat, "Kebenaran yang menimbulkan kekacauan adalah ujian, bukan rahmat. Agama harus punya batas. Jika semua orang merasa satu dengan Tuhan, maka siapa yang akan tunduk pada hukum?" Perdebatan berlangsung panjang. Setiap kata diucapkan dengan beban moral yang berat. Tidak ada yang ingin menjadi hakim bagi seorang yang juga dianggap suci. Namun demi menjaga keseimbangan dakwah, keputusan tak bisa dihindari. Sunan Giri, sebagai pemimpin majelis, akhirnya berdiri. Suaranya tenang, tapi tegas. "Demi menjaga umat dan demi mencegah kesesatan yang lebih luas, kita memutuskan Syekh Siti Jenar harus dihukum. Tapi bukan karena kebencian, melainkan karena cinta, agar syariat tidak runtuh oleh tafsir yang terlalu jauh." Suasana membeku. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak setuju. Hanya diam panjang yang mengiris. Sunan Kalijaga menundukkan kepala, matanya basah. Ia tidak membantah keputusan itu, tapi hatinya terasa terbelah. "Semoga Tuhan mengampuni kita," bisiknya, "karena mungkin yang kita bunuh bukan orang sesat, tapi seorang yang sudah terlalu dekat dengannya." Keputusan itu segera tersebar, dibawa oleh angin ke seluruh penjuru Jawa. Di Lemah Abang, para murid Siti Jenar menangis mendengarnya. Namun sang guru hanya tersenyum tenang. "Jangan tangisi aku," katanya lembut. "Mereka tidak membunuhku. Mereka hanya memisahkan tubuh dari cahaya. Dan cahaya tidak pernah mati." Malam itu bintang-bintang tampak redup di langit. Angin membawa aroma hujan dan daun basah. Seolah bumi sendiri turut berduka atas keputusan yang baru saja lahir dari tangan manusia-manusia suci. Di balik langit gelap, sejarah mencatat, putusan telah ditetapkan dan tak ada lagi jalan untuk kembali. Fajar belum menyingsing, namun udara di Lemah Abang terasa dingin dan berat. Kabut turun rendah,
menyelimuti rumah-rumah penduduk yang masih terlelap. Di dalam gubuk sederhana yang kini diterangi lampu minyak, Syekh Siti Jenar duduk bersila. Di hadapannya, beberapa muridnya menangis tertahan. Mereka tahu, hari itu akan menjadi hari terakhir sang guru berada di antara mereka. "Guru, mengapa engkau tak melawan?" tanya seorang murid muda dengan suara parau. Siti Jenar menatapnya lembut. "Bagaimana mungkin aku melawan kebenaran yang sedang menjalankan takdirnya? Apapun yang terjadi semuanya milik Tuhan. Tubuh ini hanya pakaian yang sebentar lagi harus aku tanggalkan." Kata-katanya membuat suasana hening. Tidak ada lagi yang sanggup berkata-kata. Hanya isak pelan yang terdengar, bercampur dengan suara jangkrik yang mulai menghilang. Siti Jenar lalu mengangkat kepalanya, menatap langit-langit gubuk seolah menembus kabut waktu. "Anak-anakku," katanya, "ingatlah, hidup ini bukan tentang panjangnya umur, tapi tentang sejauh mana kau mengenal dirimu. Barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, tak lagi takut kepada apapun, termasuk kematian." Murid-muridnya menunduk. Mereka tahu, tak ada kata perpisahan dalam kalimat itu. Yang ada hanyalah penyerahan penuh pada sesuatu yang lebih tinggi dari akal manusia. Menjelang siang, utusan dari Demak tiba. Mereka datang dengan wajah muram, bukan dengan kebencian, melainkan dengan beban yang berat di dada. Di tangan mereka tergenggam surat keputusan dari Dewan Wali. "Sunan Giri memintamu datang ke Demak," kata salah satu utusan dengan suara bergetar. "Hari ini, keputusan itu akan dilaksanakan." Siti Jenar tersenyum. "Bila itu kehendak Tuhan," ujarnya tenang, "maka aku akan datang bukan sebagai tertuduh, tapi sebagai saksi atas cintanya." Ia lalu berdiri, merapikan jubah putih yang sederhana. Murid-muridnya berlutut, sebagian mencoba menahan tangannya. Tapi ia hanya berkata pelan, "Jangan tangisi jasad. Doakan agar ruh ini sampai pada asalnya dengan damai." Perjalanan ke Demak terasa panjang. Di sepanjang jalan, penduduk desa menatap diam-diam dari balik pintu. Ada yang berdoa, ada pula yang takut mengucap apapun. Mereka melihat seorang lelaki tua berjalan dengan langkah ringan, seolah bukan menuju kematian, melainkan menuju rumah yang telah lama ia rindukan. Di wajahnya tidak ada duka, hanya kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika rombongan mendekati gerbang Demak, langit tiba-tiba berubah kelam. Angin berhembus kencang membawa dedaunan beterbangan. Salah seorang pengawal berkata lirih, "Langit ikut berduka." Siti Jenar hanya tersenyum, lalu menatap ke arah masjid yang berdiri megah di kejauhan. "Di sanalah aku akan kembali," katanya pelan. "Bukan untuk diadili, tapi untuk menyatu." Dan di saat yang sama di dalam masjid itu, para wali duduk menunggu dengan wajah tegang. Mereka tahu, tak lama lagi mereka akan berhadapan bukan hanya dengan seorang manusia, tetapi dengan jiwa yang telah menembus batas dunia. Hari itu, langit Jawa terasa begitu dekat dengan bumi, dan sejarah bersiap mencatat peristiwa yang tak akan pernah terlupakan. Hari itu, Demak diselimuti langit kelabu. Udara terasa berat seakan seluruh alam ikut menahan napas. Di pelataran Masjid Agung Demak, para wali telah berkumpul. Wajah mereka kaku, mata mereka memancarkan duka yang dalam. Di tengah lingkaran mereka, sebuah tikar pandan dibentangkan. Di sanalah sebentar lagi, Syekh Siti Jenar akan menjalani keputusan yang telah disepakati bersama. Suasana begitu hening. Tidak ada suara manusia, hanya desiran angin yang membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar perlahan. Siti Jenar datang dengan jubah putihnya yang sederhana, diiringi beberapa murid yang berjalan tertunduk. Ia melangkah ringan, seolah tidak sedang menuju kematian, melainkan menuju sesuatu yang sudah ia kenal sejak lama. Begitu sampai di tengah pelataran, ia memberi salam, lalu duduk bersila dengan tenang. "Aku datang bukan untuk melawan," katanya lembut, "karena tak ada yang perlu kulawan selain keangkuhan diri sendiri." Para wali terdiam. Sunan Giri dengan wajah berat maju selangkah.
"Wahai saudaraku," katanya, "kami tidak menghukummu karena benci. Kami hanya takut ilmu yang kau bawa disalahpahami dan menjerumuskan umat." Siti Jenar menatapnya dengan senyum damai. "Aku tahu kalian tak bermaksud jahat, tapi ketahuilah, kebenaran tidak pernah menjerumuskan, hanya menyingkap. Yang tak siap melihatnya akan mengira itu cahaya yang membakar." Kata-kata itu menggema pelan di antara mereka. Beberapa wali menunduk, air mata menetes tanpa mereka sadari. Namun keputusan telah diambil dan tak ada jalan untuk mundur. Siti Jenar menutup matanya. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan dan berbisik, "Tuhanku, jika ini adalah jalanmu, maka terimalah aku dengan damai." Saat pedang diangkat, tiba-tiba angin bertiup kencang. Langit berubah gelap, seolah matahari tertelan oleh awan hitam. Petir menyambar di kejauhan, mengguncang bumi. Dan ketika pedang itu akhirnya turun, semua yang hadir terpaku. Tubuh yang mereka sangka akan roboh, tidak jatuh ke tanah. Tikar pandan tempat Siti Jenar duduk kini hanya menyisakan segumpal tanah lembab, seolah jasadnya lenyap di telan bumi. Beberapa wali terkejut, sebagian lain menunduk dalam-dalam. Sunan Kalijaga berbisik lirih, "Ia tak mati, ia hanya pulang." Sunan Kudus memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Semoga Tuhan menerima amalnya," katanya pelan, "dan semoga umat memahami makna di balik ujian ini." Petir terakhir menyambar, dan hujan turun deras membasahi halaman masjid. Tikar pandan itu kini kosong, tapi aroma harum memenuhi udara. Wangi yang lembut, bukan bau darah, melainkan keharuman bunga yang baru mekar. Para wali saling berpandangan, tak seorang pun berbicara. Semua menyadari, peristiwa itu bukan sekadar eksekusi, melainkan tanda bahwa sesuatu yang agung baru saja terjadi. Malam itu Demak sunyi, tapi dari kejauhan orang-orang bersaksi melihat cahaya putih membumbung tinggi ke langit, lalu perlahan menghilang di balik awan. Dan sejak hari itu tak ada yang bisa memastikan di mana jasad Syekh Siti Jenar berada. Yang tersisa hanyalah cerita dan keyakinan bahwa ia tidak mati. Ia kembali ke asalnya. Beberapa hari setelah peristiwa di Demak, kabar lenyapnya Syekh Siti Jenar menyebar seperti angin yang membawa rahasia. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di pelataran masjid itu. Ada yang bersumpah melihat jasadnya berubah menjadi cahaya. Ada pula yang berkata tubuhnya menjelma menjadi tanah. Namun satu hal pasti, tidak ada jenazah yang bisa ditemukan. Dan dari situlah misteri itu bermula. Para murid yang kembali ke Lemah Abang hanya menemukan gubuk kosong. Di dalamnya masih tercium aroma wangi seperti dupa suci. Di sudut ruangan tergeletak kitab kecil berisi catatan tangan Siti Jenar. Namun huruf-hurufnya seolah berkilau dan memudar bersamaan, seperti ditelan cahaya. Mereka menangis dalam diam, merasa kehilangan seorang guru yang tidak mati karena pedang, tetapi pergi karena panggilan langit. Hari-hari berlalu, namun kepergiannya justru menimbulkan gelombang baru. Di banyak tempat, orang-orang mulai bermimpi melihat dirinya datang dalam cahaya putih, memberi nasihat dengan suara lembut. Ada yang mengaku ia dimakamkan di Cirebon, di tepi sungai yang tenang. Ada pula yang percaya jasadnya disemayamkan di Kudus, atau di tengah hutan Blora, atau bahkan di pesisir Jepara. Setiap tempat yang ia singgahi semasa hidupnya tiba-tiba mendirikan batu nisan, menandai makam Syekh Siti Jenar. Masyarakat datang berziarah. Mereka membawa bunga, air suci, dan doa. Setiap malam Jumat, lentera-lentera minyak dinyalakan di sekitar makam-makam itu. Wangi dupa bercampur dengan suara doa dan bisikan zikir. Bagi sebagian orang, tempat-tempat itu bukan sekadar makam, tapi simbol pencarian, tempat di mana manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengenang seseorang yang hidup untuk kebenaran. Namun bagi sebagian ulama, fenomena itu menjadi tanda kekhawatiran baru. Banyak yang mengkultuskan Siti Jenar, kata seorang khatib tua di Demak. Padahal ia hanyalah manusia,
tapi tak seorang pun bisa menghentikan arus keyakinan yang lahir dari hati rakyat. Bagi mereka, Siti Jenar bukan hanya tokoh, tapi rasa, sesuatu yang tak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan. Ia menjadi simbol keberanian, kebebasan, dan kerendahan hati yang melampaui bentuk. Suatu malam, seorang lelaki tua dari pesisir Cirebon bermimpi. Dalam mimpinya, Siti Jenar berkata, "Jangan cari jasadku, karena tubuh hanyalah debu. Carilah dirimu sendiri, di sanalah aku bersemayam." Keesokan paginya, lelaki itu menggali tanah di belakang rumahnya dan menanam batu kecil sebagai tanda. Tak lama kemudian, orang-orang datang berziarah. Batu itu kini dikenal sebagai salah satu dari banyak makam Syekh Siti Jenar yang tersebar di seluruh Jawa. Sejak saat itu, tak ada yang tahu di mana jasad sejatinya berada. Tapi di setiap tempat yang menyebut namanya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ruhnya berdiam di banyak hati, bukan di satu makam. Ia tidak terkubur, ia menyatu, seperti ajaran yang ia bawa. Manunggaling Kaula Gusti, kesatuan antara manusia dan Tuhan, bukan dalam tubuh, tapi dalam kesadaran. Waktu terus berjalan. Tahun-tahun berlalu sejak lenyapnya Syekh Siti Jenar, namun bayang-bayangnya tetap hidup di setiap napas tanah Jawa. Ia mungkin telah tiada, tapi ajarannya tak ikut terkubur. Dari desa ke desa, dari pesantren ke hutan sunyi, nama Siti Jenar disebut dengan dua rasa. Rasa cinta dan rasa takut. Cinta karena ajarannya menenangkan hati. Takut karena kata-katanya dianggap terlalu dekat dengan rahasia langit. Di Lemah Abang, tempat asalnya, murid-muridnya berkumpul kembali dalam diam. Mereka tak lagi mengajar di depan khalayak, melainkan di ruang sunyi di bawah cahaya bulan. Di sana mereka berbicara tentang hakikat hidup, tentang ruh yang tak mengenal batas, dan tentang kehadiran Tuhan dalam setiap napas. Tak ada kitab tebal, tak ada tafsir panjang, hanya percakapan jiwa yang keluar dari hati dan kembali ke hati. Mereka tahu ajaran gurunya telah dilarang, namun mereka juga tahu cahaya yang pernah menyalakan hidup mereka tak bisa dipadamkan begitu saja. Sebagian muridnya menyamar menjadi pengembara. Mereka berjalan dari satu desa ke desa lain, mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, kesadaran diri, dan kebersatuan dengan alam. Mereka tidak menyebut nama gurunya secara terbuka, tapi dalam setiap nasihat yang mereka ucapkan, dalam setiap kalimat doa yang mereka ajarkan, terselip napas Siti Jenar. "Jangan takut pada dunia," kata mereka, "karena dunia hanyalah bayangan. Yang sejati adalah jiwa yang mengenal asalnya." Sementara itu, di kalangan ulama, kisah tentangnya menjadi perdebatan panjang. Sebagian menyebutnya sesat, sebagian lain melihatnya sebagai wali tersembunyi. Di antara perbedaan itu, ajaran Siti Jenar justru tumbuh menjadi jembatan antara dua dunia, dunia syariat dan dunia hakikat. Ia menjadi simbol pencarian yang tak berhenti, simbol manusia yang berani bertanya kepada Tuhan tanpa perantara. Di kalangan rakyat biasa, namanya disampaikan dalam bentuk cerita dan tembang. Di malam-malam tertentu, orang tua menceritakannya kepada anak cucu di depan lampu minyak. "Ada seorang wali," kata mereka, "yang tidak mati karena pedang, tapi karena menyatu dengan cahaya." Cerita itu berulang dari generasi ke generasi, berubah bentuk namun tetap membawa pesan yang sama, bahwa kebebasan batin lebih berharga dari kehidupan duniawi. Dan di antara cerita itu, tersimpan pesan yang paling sederhana dari sang guru. Jangan mencari Tuhan di luar dirimu, carilah di dalam napasmu sendiri, karena di sanalah ia berdiam. Kalimat itu kini hidup dalam banyak jiwa, melintasi waktu, menembus dogma, bahkan melewati batas-batas agama. Ajarannya menjadi seperti api kecil yang tak pernah padam, mungkin redup, tapi selalu ada, menunggu hati yang cukup jernih untuk menyadarinya. Hingga kini, tak ada yang tahu di mana ruh Syekh Siti Jenar berdiam, tapi setiap kali angin berembus lembut di antara pepohonan, setiap kali manusia merenung dalam kesunyian,
seolah suaranya masih terdengar pelan di telinga dunia. Tubuhmu mungkin akan hilang, tapi kebenaran tidak akan pernah padam. Berabad-abad telah berlalu sejak nama Syekh Siti Jenar mengguncang tanah Jawa, namun jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Di setiap penjuru negeri, dari pesisir utara hingga perbukitan selatan, cerita tentangnya masih bergaung dalam bisikan para peziarah dan tembang para seniman. Ia telah melampaui wujud seorang manusia, menjadi simbol, menjadi cahaya, menjadi pertanyaan yang tak pernah padam di hati manusia yang mencari makna hidup. Di antara makam-makam yang mengaku menyimpan jasadnya, selalu ada peziarah yang datang dengan hati bergetar. Mereka tidak sekadar berdoa tetapi merenung. Di hadapan batu nisan tanpa kepastian itu, orang-orang menangis, bukan karena duka tapi karena merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan. Mereka datang bukan mencari jasad, tetapi mencari ketenangan yang dulu diajarkan sang sufi. Jangan mencari aku di tanah, seolah bisik ruhnya dalam hati mereka. Carilah aku di dalam dirimu. Bagi sebagian orang ajarannya tetap menjadi misteri. Ada yang menolaknya, ada pula yang mengaguminya. Tapi satu hal yang tak bisa disangkal, ia mengajarkan manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Bahwa Tuhan tak hanya ada di langit, tapi juga di dalam napas yang mereka hirup. Bahwa setiap manusia adalah cermin kecil dari cahaya besar yang disebut ilahi. Dan siapapun yang mampu melihat dirinya dengan jujur, telah melihat bayangan Tuhan dalam dirinya. Di kalangan ulama, perdebatan tentangnya tak pernah usai. Ada yang menyebutnya pemberontak, ada yang menempatkannya di deretan wali yang tersembunyi. Namun waktu menghapus garis keras itu perlahan. Kini, banyak yang melihatnya sebagai simbol kesadaran. Seseorang yang berani berbicara tentang cinta kepada Tuhan tanpa rasa takut. Ia bukan menolak syariat, tapi menembusnya untuk menemukan hakikat. Dan karena itulah namanya terus hidup, bukan di kitab-kitab, tapi di hati orang-orang yang merenung dalam kesunyian. Di masa modern, ajarannya justru semakin terasa relevan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, banyak manusia yang kehilangan arah, mencari makna di balik ritual dan kesibukan. Lalu mereka menemukan kembali pesan Siti Jenar, bahwa ibadah tanpa kesadaran hanyalah gerakan tanpa jiwa. Bahwa hidup bukan sekadar menjalankan kewajiban, tapi memahami tujuan dari keberadaan. Malam turun perlahan di atas Lemah Abang. Di antara kabut dan bintang-bintang redup, bayangan Siti Jenar seolah masih duduk di bawah pohon beringin, menatap jauh ke arah langit. Suara lembutnya bergema di antara desir angin. Segalanya berasal darinya dan segalanya akan kembali padanya. Maka mengapalah takut pada kematian jika kau tahu kemana kau pulang? Kini setiap kali nama Siti Jenar disebut, bukan hanya sejarah yang dibicarakan, tapi jiwa manusia yang diingatkan. Ia telah tiada, tapi ajarannya menjadi cermin bagi setiap pencari kebenaran. Sebuah warisan abadi dari seorang manusia yang berani melampaui batas waktu, menembus dinding keyakinan, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada cahaya ilahi. Syekh Siti Jenar tidak mati. Ia hidup dalam setiap hati yang berani bertanya, siapa aku di hadapan Tuhan?